Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Siti dari Sampah Pro Channel. Pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah pemirsa, tayangan perdana kita sudah mendapatkan sambutan antusias dari pemirsa, sehingga ada nirlaba dari Jerman yang bernama Borda atau singkatan dari Bremen Overseas Research and Development melalui perwakilannya di Indonesia sudah mendukung dan mensupport Sampah Pro Channel. Borda sendiri didukung atau disupport oleh Federal Ministry for Economic Cooperation and Development atau BMZ Jerman. Pemirsa, jangan kaget ya kalau di tayangan video kedua dan selanjutnya bakalan ada logo Borda dan Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Terima kasih kepada Borda Indonesia dan pemerintah Jerman serta pemirsa semua yang sudah mendukung channel kami ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Pemirsa, berhubung wilayah Banten, khusus Tangerang masih menjalankan PSBB, jadi video yang sebelumnya saya janjikan untuk menayangkan penerapan HSL di masyarakat, kita ganti dengan menayangkan progres penggunaan HSL di rumah Ibu Tite yang minggu lalu sudah kita terapkan. Bagaimana penerapan dan pengalaman Ibu Tite yang sudah menjalankan tong HSL selama seminggu ini? Mari kita tanyakan ke Ibu Tite. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Pemirsa, kita sudah bersama Bu Tite. Kita mau nanyakan bagaimana pengalaman Bu Tite menggunakan tong HSL selama seminggu. Bu Tite, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Ibu, ceritakan dong pengalaman Ibu selama 1 minggu ini menggunakan tong HSL. Ceritakan dari proses Ibu mulai menghasilkan sampah sampai bisa masuk ke tong HSL sampah tersebut. Ayo kita coba dari dapur aja. Ayo kita ke dapur. Yuk kita ikutin Bu Tite ke dapur. Wah, dapurnya rapi sekali Bu, beda dengan dapur saya. Ya Mbak, dapurnya sih agak berantakan. Yuk kita ceritain Bu, gimana sampahnya Ibu bisa dari dapur ke tong HSL. Pertama saya siapkan wadah ini. Kemudian sisa-sisa makanan dan sayuran saya tempatkan di tempat ini. Kalau saya tempatkan di tempat sampah, saya agak jijik melihatnya. Nah, makanya wadah ini saya kumpulkan semua sisa-sisa makanan dan saya buang ke tong HSL. Pantesan dapurnya selalu bersih. Makanya sama pembantu saya bilang juga begitu, supaya tidak ada sampah yang terendap di dapur. Jadi semua sisa makanan dan sayuran langsung dibuang ke tong HSL. Tong HSL itu sangat membantu kebersihan dapur saya. Wah, baru tahu saya ternyata tong HSL itu bisa membantu meningkatkan kebersihan dapur. Tolong catat ya pemirsa, dicatat. Ingat selalu bahwa tong HSL itu bisa meningkatkan kebersihan dapur. Nah, ibu-ibu praktekkan ya di rumah. Tapi itu kata Bu Tite loh, bukan kata saya yang sudah mempraktekkan langsung tong HSL di rumahnya. Yuk Bu, kita buang sampahnya ke tong HSL. Ayo. Nah, udah sampai halaman kita. Yuk kita buang sampahnya. Siti, kok kalau dibuka tong sampahnya agak berbau sedikit dan ada larvanya. Bagaimana cara ngatasinnya ya? Oh, itu nggak masalah Bu. Itu termasuk sebagian dari proses pengomposan yang terjadi di dalam tong. Mengenai larva atau belatung juga tidak berbahaya, cuma emang kelihatannya agak-agak geli gimana gitu ya. Tapi makhluk inilah yang membantu menghancurkan sampah. Makhluk ini kalau tidak salah dia akan terus menerus selama 24 jam untuk mengumpulkan sumber energi ketika dia akan menjadi pupa nanti. Ini belatungnya, kita lihat kan? Mestinya kita berterima kasih sama belatung tersebut karena dialah sampah kita jadi hancur sedikit demi sedikit, dan dia itu diibaratkan seperti tentara atau pembantu kita yang dengan sukarela menghancurkan sampah kita tanpa perintah, tanpa dikasih makan ataupun digaji. Dia terus bekerja dan menghancurkan sampah yang kita hasilkan. Jadi mestinya kita berterima kasih kepada belatung ini. Dadah.
dialah pahlawan tanpa jasa tapi menjijikan. Nah, mulai sekarang kita harus bersahabat dengan belatung ini. Jangan jijik ya ibu-ibu. Nah, menurut penelitian belatung ini banyak mengandung protein. Jadi belatung yang dihasilkan dari tong HSL bisa digunakan sebagai pakan ternak. Nah, untuk gas yang dihasilkan dari pembusukan tong HSL tersebut itu tidak berbahaya karena sampah yang dihasilkan yang kita produksi untuk dimasukkan ke tong HSL sendiri itu sedikit, jadi jumlah gas yang dihasilkan juga sedikit. Nah, minggu lalu kita sudah buat 2 tong. Tong pertama, sampah yang dimasukkan ke tong HSL yang sampai terisi penuh. Tong kedua, cadangan kita untuk membuat proses pengomposan selanjutnya. Jadi ini masih kosong. Nah, sekarang kita sediakan tong ketiga. Apa ya tong ketiga ini isinya? Ayo, ada yang bisa tebak? Bu, bisa tebak isinya apa? Bisa. Ya lah, ini tong ibu. Ayo kita buka. Isinya adalah kolam lele. Fungsi kolam lele ini kita fungsikan untuk mengatasi sampah belatung yang dihasilkan dari tong HSL sebelahnya. Jadi kalau banyak belatung, kita bisa masukkan ke kolam lele tersebut. Sekarang kita sampai di 2 masalah yang ibu Tite keluhkan. Sayang sekali kan kalau masalah ini tidak diatasi, nanti ibu Tite bakalan berhenti menggunakan tong HSL yang selama ini berguna untuk mengurangi sampah organik. Karena ibu Tite sudah berhasil tidak membuang sampah organik ke TPA selama seminggu. Jadi sebisa mungkin kita lanjutkan pengomposan ini karena dapat mengurangi proses yang dibuang ke TPA seterusnya. Aduh, jadi ceramah nih Bu. Yuk kita lanjutkan cara mengatasi 2 masalah yang dialami ibu Tite. Yang pertama tadi belatung, yang kedua gas bau. Nah, untuk mengatasi belatung kita bisa menggunakan garam dapur aja. Nanti garam ini kita tabur di sini Bu. Ini kita buka. Oke. Nah, nanti kita taburi ke sini. Taburi ke sela-sela tutupnya. Oke, secukupnya saja. Terus ini untuk menghindari belatungnya naik ke atas tong atau sampai keluar dari tong. Jadi kita taburi garamnya di sekeliling tong. Mudah kan Bu? Mudah. Nanti belatungnya tidak akan naik ke atas. Yang kedua, gas bau. Jadi kita bisa gunakan tanah bekas galian kemarin, pasir, atau kompos. Jika tidak ada, kita gunakan sampah dedaunan kering yang ada di taman. Caranya, kita tinggal taburi aja ke dalam tong HSL. Ibu, kita lihat. Nah, bisa ibu lihat? Masih jijik nggak Bu? Ya, benar Mbak Siti. Hanya kelihatan daunnya aja. Jadi ibu udah nggak jijik lagi? Tidak. Oke, 2 masalah sudah kita atasi, bau sama belatung. Nah, jika sudah ada belatung yang terlanjur naik ke atas, nanti belatung tersebut bisa kita ambil dan kita masukkan ke dalam kolam lele. Jadi nanti belatung yang dihasilkan di tong HSL bisa jadi pakan lele di sebelahnya. Bagaimana Bu? Mudah kan? Oke. Nah, Ternyata gampang benar. masih mau lanjut gunain tong HSL? Lanjut. Siap. Jadi ya Bu, masih gunain tong HSL-nya. Oke Bu, ada pesan buat ibu-ibu rumah tangga yang di sana? Ada. Hai teman-teman, mari Jo, orang kelola sampah kita. Bisa. Cukup sekian ya video liputan kita kali ini. Nantikan video kita selanjutnya di Sampah Pro Channel. Keep and keep healthy. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua.
Tuhan, terimalah baktiku.